Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di dalam punya hotline. Dan alhamdulillah, Dr. Rifani dan juga Ustadz Denny Sapitra yang sudah studio 2 Ahmad Tuti. Dan di online kali ini akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, Ustadz. Masya Allah, ya. Tapi sebelum ke sana juga jangan lupa untuk adik-adik kelas 7 dan kelas 9 mudah-mudahan dapat menyimak kegiatan hari ini atau acara hari ini dan nanti dirangkum nih nanti akan dikasihkan sama Ustadz Benny dan kita kenalan dulu, bukan kenalan mungkin ya, mungkin lebih memperkenalkan lagi ya di acara Dorona ini Ustadz Benny Sapitri dan Sapitri Sapitra apa biasa saya punya saudara namanya itu soalnya. Apa ya. Assalamualaikum Ustadz Benny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How's doing Ustadz? It's very well, alhamdulillah. Thank you very much. Muruk kalau orang pernah bilang tadi. Dan hari ini kita punya tema yang menarik kan seperti tadi Anda bilang, yaitu the important English for santri. Masya Allah. Bukan dirupiahkan ya, tapi diterjemahkan. Sebagaimana pentingnya mungkin ya. Seberapa pentingnya apa? Seberapa pentingnya bahasa Inggris untuk santri. Nah, memang mungkin kalau lihat dari sedikit mungkin ya di awal ini kita sedikit ngobrol sebelum masuk ke sana. Memang saat ini kan era yang sangat sudah maju, di mana mungkin kita lihat sekarang tayangan-tayangan juga sudah mulai banyak yang menggunakan setengah Inggris, setengah bahasa Indonesia, gitu kan. Dan itu pun tidak terjadi di dunia yang umum saja, tapi juga terjadi di itu pun sudah masuk ke dalam dunia Islam, dunia pendidikan pesantren seperti kita. Nah, kalau meninjau atau melihat tema yang tadi sudah kita sebutkan di awal, memang sudah sebegitu pentingkah bahasa Inggris untuk para santri kita ini? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sejauh ini memang itu sangat penting. Tetapi bagi kalangan santri itu agak tidak begitu penting terlihatnya. Karena apa? Iya, karena apa? Karena ternyata yang mendominasi sekarang, katakan di puncak bahasa, itu hanya sekitar 2 sampai kurang dari 10% itu orang-orang yang dulu basicnya dari santri. Karena apa? Karena mereka memang menganggap bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa Inggris yang penting buat mereka, sementara buat santri mungkin kita lebih cenderung mengedepankan bahasa Arab. Nah, selama ini di setiap pondok pesantren memang ada bahasa Inggris. Kami dengan teman-teman menggalakkan semoga bahasa Inggris ini bisa menjadi minimal secara grade bisa setara dengan bahasa asing lainnya. Karena bahasa Inggris untuk santri itu sangat penting. Karena apa? Buat santri itu mereka punya potensi yang Masya Allah, satu seperti dalam dunia pendidikan, kemudian dunia perdamaian dunia, kemudian yang ketiga penyebaran perdamaian, kemudian yang ini santri ini sangat potensi sekali untuk bisa meraih mulai itu dengan komunikatifnya, mulai itu dengan edukatifnya, bisa disampaikan secara baik dan benar insya Allah. Karena seorang santri itu alhamdulillah belajar dari 2 poin ini kafah, mulai dari agamanya, mulai dari duniawinya. Tetapi memang untuk bahasa diakui atau tidak agak sedikit. Tapi bukan berarti kita terlambat. Tapi alhamdulillah sudah sangat banyak orang-orang anak-anak pesantren itu maju, tetapi jumlahnya kurang. Iya. Sehingga pernah kami mengadakan penelitian, ternyata yang muncul adalah anak-anak negeri lagi, anak-anak negeri lagi. Mohon maaf, bukan berarti anak-anak pesantren itu juga tertinggal, tetapi fakta begitu gitu. Jadi untuk santri, ayo sekarang ini waktunya. Kemudian 3/4 warga penduduk dunia ini adalah mereka mempelajari bahasa Inggris. Kemudian kurang lebih 1 miliar tiap hari mereka belajar bahasa Inggris. Tetapi dari kuantitas tadi itu hanya sekitar kurang dari 10-20% santri yang mempelajari itu. Karena apa? Dianggap ini masih sekedar bahasa asing. Ya, jadi bukan dianggap sebagai bahasa pengantar. Karena kan bahasa Inggris itu sebetulnya memang selama ini yang menjadi dilema gitu ya buat santri ataupun buat pelajar umumnya ketika akan menghadapi ujian saja. Baru setelah itu
digenjot gitulah, oh gitu sampai gimana. Padahal pada dasarnya bukan itu. Ya, bukan itu. Karena apa? Ya kalau kita ambil kuantitas mungkin ujian itu hanya 10%. Sisanya itu adalah di luar ujian. Bagaimana kita bisa berinteraksi, bagaimana kita bisa mengungkapkan. Ada dalam bahasa Inggris yang paling tinggi itu adalah debat. Nah, artinya apa? Di sana kita harus bisa menunjukkan apa yang menjadi misi dalam hati kita selama ini, misalkan tentang perdamaian dunia. Bisa nggak kita menjelaskan itu bahasa Inggris? Nah, itu. Apalagi misalkan kalau kita sudah berhadapan dengan seorang non-muslim misalkan, mereka bertanya tentang paling dasar misalkan tentang hukum-hukum Islam, minimal dari rukun iman atau rukun Islam, pertanyaannya, kita bisa belum untuk menjelaskan itu? Betul. Apa sih Islam? Gitu ya. Itu. Jadi betapa pentingnya itu, sehingga saya selalu memotivasi anak-anak di dalam kelas ketika sebelum pembelajaran, dan itu termasuk satu kewajiban dengan kami, anak-anak harus berbicara tentang apapun itu. Karena apa? Yang paling tinggi adalah bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran, ada dalam hati. Karena kalau mohon maaf, karena kalau hanya bisa ngobrol dengan bule, hanya bisa berkenalan, come on, it's too late. Betul. Kalau tujuannya ke situ. Gitu. Itu terlalu, itu masih sangat kurang gitu. Ayo timbulkan. Karena apa? Ada potensi besar dalam seorang santri itu. Bagaimana tidak nanti kalau misalkan ada seorang non-muslim, warga luar negeri, entah itu dari UK atau US, mau masuk Islam. Nah, ini kan itu. Sementara kan untuk bisa berucap 2 kalimat syahadat, tentu di belakang ini kan banyak penjelasan. Itu boleh tidak mungkin tiba-tiba datang ke salah satu akhwat atau ikhwan dari kita, dari Al-Matuk ini, kemudian saya mau masuk Islam. Wah, ajaib memang seperti itu. Tapi mereka pasti akan banyak bertanya. Salah satunya yang menjadi pondasi-pondasi Islam. Terutama bisa nggak kita seperti misalkan mengempaskan gitu selama ini yang menjadi ikon katanya muslim itu begini dan sebagainya. Minimal bisa nggak gitu. Karena apa? Pada diri santri itu banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan, yang bisa ditunjukkan. Betul. Nah ini cukup menarik juga nih Mas Alvin. Tadi di awal Antum sudah bilang bahwa memang sebetulnya mungkin ada ya sudah urgensinya sudah sangat urgent sebetulnya gitu. Cuman mungkin apakah memang kalau dilihat secara mungkin personality kepada para santri sendiri, apakah memang motivasinya kurang atau memang nggak tahu ya? Kalau saya melihat sebenarnya dari seorang yang awam, saya melihat gini. Kita ini kan sudah pasti setiap tahunnya menelurkan dai-dai baru. Di mana memang banyak daerah yang belum kita bisa jangkau. Tapi one day pasti kan ada suatu saat mereka mungkin akan keluar negeri. Mereka akan ke negara yang memang mereka bahasa Inggris. Apakah memang belum ada motivasi mereka ke arah situ atau memang kayaknya Indonesia sama Arab juga. Wah, Masya Allah, pertanyaannya keren banget. Baik, selama ini penelitian saya juga. Ternyata terhadap diri santri, bahasa Inggris itu dianggap belum dibutuhkan. Artinya apa? Kapasitas memori kita selama ini itu masih belum menyimpan file yang di situ bahasa Inggris itu sudah menjadi sebuah kebutuhan. Padahal bagaimana misalkan kita ada pelajaran bahasa Inggris di kita, kemudian ada latihan-latihan bahasa seperti muhadasah, seperti conversation itu di hari Minggu. Itu sebetulnya sudah cukup, tetapi memang selama ini yang menjadi permasalahannya adalah SDM. Itu harus dipecut, harus diberikan sebuah testimoni bahwa sekarang ini kita sudah terlambat. Jangan sampai dengan keterlambatan ini kita enjoy, kita ayam tentrem. Dan satu lagi, memang kita harus menyampingkan stigma bahwa ma'had itu adalah full of Arabic. No, it's not at all. Karena apa? Bahasa Inggris bisa stabil dengan bahasa Arab selama satu, kita para asatid menggalakkan gitu ya, berbagai macam kegiatan, terutama yang bersifat di situ interfaith dialog boleh, ataupun dialog-dialog dengan lain boleh, ataupun dalam artian seperti bertukar pikiran boleh. Karena apa? Selama ini kita hanya
terpaku gitu ya ketika pengembangan bahasa, kita hanya ada di muhadasah itu. Betul. Dan itu memang bagus, tetapi kurang. Makanya penting sekali buat kita itu, kita garis bawahi sama-sama, kita harus butuh. Karena apa? Ketika kita butuh di situ, insya Allah ini akan membuat sebuah memori kita akan bertambah di situ. Betul. Dan memang sih tidak mudah gitu ya. Tetapi minimal dengan cara seperti misalkan one day one vocabulary, one day one expression. Nggak apa-apa, sederhana aja kita buat semacam catatan kecil yang di situ kita bisa mengungkapkan. Ada pengalaman dulu saya waktu di pondok, saya suka berbicara ke satu benda dalam bahasa Inggris. Nggak apa-apa. Tapi nggak ada yang lihat kan? Nggak ada. Awalnya kelihatan ya. Iya, dulu saya sering berbicara, sering melatih seperti itu. Nggak apa-apa. Karena apa? Toh kita nanti yang akan mendapatkan dan merasakan. Karena apa? Seperti yang saya alami dulu memang bahasa Inggris itu memang asing gitu ya buat kami. Walaupun kita menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris, seminggu bahasa Arab, seminggu bahasa Inggris. Tapi saya merasakan ada yang kurang. Oke, betul hari ini adalah minggu bahasa Inggris. Tapi itu efektivitasnya hanya 1 hari, 2 hari. Sisanya back to Arabic again. Betul. Nah, di situ memang dengan kapasitas penuh keterbatasan saya juga, saya tidak bisa seperti teman-teman saya. Tapi saya ingin maju. Saya ingin maju, saya ingin membuktikan, inilah saya juga bisa. Gitu. Betul. Karena bulan November 2019, izin Allah, Gubernur Jawa Barat ngirim saya ke UK. Pertama kali kami diterima di gedung parlemen di London, itu sangat hangat diterima. Dan di sini kami melihat, saya belakangan baru ngeh gitu ya. Kalau ternyata basic yang dikirim itu dari kami berlima, itu adalah pesantren semuanya. Basic pesantren. Dari situ saya ngeh di 2 hari pertama di sana saya baru ngeh, ini sepertinya luar biasa kalau ini bisa dikembangkan. Karena apa? Sampai sekarang Inggris itu selalu welcome dengan Muslim. Tidak ada rasis. Jadi kalau selama ini ada berita-berita tentang apalah bagaimana tentang Muslim di Inggris, saya jamin itu hoax. Jikalau itu oknum lah ya. Betul, itu hanya 0, sekian 00% dari 1000% gitu. Karena apa? Selama ini saya melihat di sana banyak sekali anak-anak gitu yang kuliah di sana. Mereka selama ini terus mengembangkan apa yang menjadi oleh-oleh dari Indonesia. Salah satunya adalah ada sebuah kebiasaan mengajar pada maghrib. Itu dikembangkan di sana. Tetapi sempat ada salah satu teman mengatakan, Ustadz, di sini kurang. Kami kekurangan guru ngaji. Kami kekurangan guru yang bisa menyampaikan dakwah kecil-kecilan ke anak kecil kami gitu. Karena apa? Sepengetahuan saya dari hasil kami di sana waktu itu, seminggu setelah landing orang Indonesia itu wajib ke sekolah. Setelah seminggu, ya mungkin setelah jet lag dan sebagainya, itu mereka wajib berangkat ke sekolah. Sekolahnya adalah sekolah dengan notabene-nya adalah non-muslim. Tetapi di sana ada yang unik memang. Kami gitu ya, para mahasiswa itu meraih mereka. Yang pada saat itu, ayo ngaji. Dan semua itu, ini indah banget ini dibawa ke sini. Dan saya juga kukuh gitu di hati. Bismillah, ini harus menjadi bagian kami suatu hari nanti. Karena mereka bilang, Inggris memang selalu selalu membutuhkan untuk orang-orang soleh, untuk orang-orang baik, orang-orang yang penuh dengan pengetahuan dan pendidikan agama. Selama ini kan memang seperti contohnya Inggris itu selalu didominasi oleh India, Pakistan, Bangladesh, dan Arab Saudi. Iya, betul. 4 negara ini diungkapkan oleh sahabat saya yang dari Pakistan. Dan bertanya dia, where is Indonesia? Mana Indonesia? Saya bilang ke mereka, one day, I promise, from my college, from my pesantren. Mungkin nanti bisa juga operator kita Supriana dikirim ke Inggris. Masya Allah, amin. Saya sebagai bagian dari orang-orang semua siap mencari istri kan. Amin. Tapi tadi menarik sekali kan bahasa sangat cukup ini ya Pak. Menarik juga tadi. Memang kalau dilihat dengan pengalaman antum yang sudah tadi ngomong tidak hanya
kalau tidak salah bukan hanya UK ya? Bukan. Insya Allah sebetulnya akan ada negara beberapa lagi, cuman karena pandemik ini semakin menyebar. Kemarin sebetulnya sempat ada beberapa yang diberangkatkan. Insya Allah salah satu dari kita juga. Waktu itu kami berlima. Yang pertama saya sebut saja nggak apa-apa namanya. Ustadz Hasan Albana dari Cirebon, beliau ditempatkan di London. Kemudian Ustadz Ridwan Subagya ditempatkan di Wales. Kemudian Wales wilayah ini London. Ibarat kata mungkin ini Inggris, ini London, sebelah sini itu Wales. Kemudian di tengah saya di Manchester kebetulan dakwah kami, kemudian agak ke kanan di Birmingham itu ada Ustazah Wifni Yusifa dari Garut, kemudian yang terakhir Ustadz Ihya Ulumuddin, beliau ditempatkan di Scotland. Kami berdakwah di sana, bismillah, kami membawa bendera pesantren. Karena apa? Betapa gitu yang selama ini kita sering dengar, sering lihat gitu ya. Ternyata setelah kita bertemu, setelah kita berdialog, Masya Allah, welcome sekali. Bahkan saya bisa memberikan sebuah testimoni bahwa komunitas muslim di sana bisa dibilang terbesar di Eropa. Sebagai di Inggris, di wilayah Eropa terbanyak itu adalah di Inggris muslim. Kemudian di Inggris terbanyak itu adalah di London. Tetapi untuk muslim Indonesia paling banyak di Birmingham. Dan saya ini memberikan testimoni, di Inggris mudah sekali menemukan masjid. Tidak mudah sekali menemukan saudara muslim. Mudah sekali untuk membina tali silaturahmi. Apalagi di sana mereka punya sebuah persahabatan antara umat beragama. Karena sempat saya garis bawahi dari semua perjalanan ini, ternyata mereka memang kalau seseorang itu sudah punya agama, berarti itu orang baik. Itu yang mendasarinya. Nah, betul. Kecuali orang itu tidak beragama, itu nggak tahu deh. Saya bertemu dengan rahib, pendetanya Yahudi, saya bertemu dengan pastor, pendetanya Katolik. Ternyata dari hasil obrolan kami gitu ya, mereka welcome sekali. Saya bilang insya Allah, one day I'll be back and I'll see you. Jangan lebih baik sementara ya. Betul. Makanya tadi ini sangat menarik ini. Tadi kan kalau kita bahas, kita flashback sedikit ke pertanyaan sebelumnya, ini sangat berkorelasi sekali ya. Karena memang seperti tadi mungkin teman-teman ya bisa lihat pengalaman yang sudah Ustadz Benny lakukan di negara Inggris ya, di UK sana. Kan pertanyaan tadi awal saya bilang, mungkin ke depan kan ada Ustadz yang memang harus keluar negeri. Nah, berarti kan ini dalam tanda kutip sebetulnya adalah motivasi yang memang harus ditanamkan sejak dini kepada para santri, sejak mulai dari kecil sampai santri yang sudah dewasa seperti kita ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih cara memotivasi mereka sehingga mereka pikir, oh iya ya, one day saya seperti itu, mungkin saya akan terpilih ke sana. Sehingga mereka akan melaksanakan ataupun melakukan Inggris daily gitu, tidak hari ahad doang. Baik. Motivasi untuk kita sama-sama sebagai santri agar kita mendapatkan kemudahan dalam menguasai bahasa ini, kita harus tanamkan dulu kita yang butuh. Kemudian kita minta kepada Allah. Karena ini adalah ilmu yang ini Allah adalah pemiliknya. Kita harus minta itu dulu. Kemudian yang kedua, tentu kita harus berjihad. Jihad dalam artian, kenapa orang lain bisa, aku enggak gitu. Kenapa orang negeri bisa, kenapa aku enggak? Padahal ini semua tidak ada kesulitan. Selama ini kan memang karena kita masih tercover gitu ya, mohon maaf, masih pikiran kita itu ujian. Padahal bahasa Inggris itu bukan ujian. Padahal bahasa Inggris itu adalah komunikasi. Betul, kebutuhan. Karena apa? Kalau kita sudah menganggap bahwa bahasa Inggris hanya untuk ujian, ayo, kemana? Kayaknya terlambat. Kita harus maju lagi. Oke, kita gagal misalkan dalam ujian. Dalam nilai-nilai kita mungkin selalu kecil. Tapi nggak begitu. Ayo coba belajar. Minimal ketika kita mempelajari, kita harus ada semacam konsekuensi. Hari ini saya harus hafal segini kata. Dalam bentuk trans language. Entah itu dari English to Indonesia, Indonesia to English. Harus punya. Karena apa? Selama ini
Orang bisa berbicara dengan banyak, orang bisa berbicara dengan panjang, dengan lebar, itu mereka modalnya satu, vocabulary. Jadi vocabulary itu ketika kita mau berbicara kemudian kita stuck, come on, what's up? Berarti dia nggak punya pengalaman. Jadi kalau perlu kita mulai dari inner body yang ada di dalam tubuh kita, dari dalam, kemudian dari eksternal, sesuatu yang kita pegang setiap hari, sesuatu yang kita gunakan setiap hari, sesuatu yang kita lihat, kita rasakan. Kalau perlu semuanya bahasa Inggrisnya tahu. Karena apa? Pada dasarnya ketika sudah mempelajari bahasa Inggris, vocabulary itu hanya disambung. Kita bayangkan saudara-saudara kita yang pergi mencari kehidupan di luar negeri. Basicnya mereka tidak berangkat dari sebuah perguruan tinggi atau sebuah pendidikan yang keren banget. Mereka hanya bermodalkan berani. Dan mereka selalu mengumpulkan vocabulary. Sesuatu yang berhubungan dengan mereka selalu hafalkan. Karena pada dasarnya, bule juga begitu. Sama ya. Ketika bule datang ke Indonesia, kemudian mereka mempelajari bahasa kita. Karena kebetulan saya juga suka nganter-nganter bule. Mereka tulis, Benny ini apa bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya. Mereka sebutkan, sampai saya tuliskan di sana beberapa yang kita jalani pada saat itu. Ada bule dari Inggris, dari York, dia mencatat mie ayam. Iya, ditulis thank you, hatur nuhun. Betul, sampai dipoto sama dia, kemudian ditulis. Nah, kurang dari 1 hari, pada saat itu kami jalan-jalan di kota Sukabumi, dia sudah hampir bisa mengungkapkan dan membuat orang lain dengan bahasa Indonesia. Artinya apa? Toh mereka juga belajarnya sama. Cuman menguasai vocabulary, cuman menguasai apa yang menjadi ekspresinya, ya seperti misalkan hatur nuhun, thank you very much, terima kasih. Sampai saya lihat, ini mah atuh santri juga bisa begini. Teman-teman saya juga bisa semua seperti ini. Karena apa? Ketika mereka sudah berada di ruang lingkup itu gitu ya, tidak ada yang lebih penting kecuali kita berkomunikasi. Dan komunikasi itu didasari dari satu, yaitu vocabulary. Yang kedua adalah semangat. Jangan sampai redup, jangan sampai menurun. Karena di dalam semangat ini ada satu bagian yang paling tinggi adalah confidence. Percaya diri. Karena apa? Ketika kita berbicara di depan kelas saja sebetulnya, itu tatapan teman-teman kita itu seolah-olah berbicara ke kita. Salah tuh bahasa Inggrisnya. Ya, abaikan. Betul. Ketika kita mengungkapkan, tatapan mereka padahal tidak berkata, tidak berbicara apa-apa. Seolah-olah tatapannya, salah tuh, abaikan. Karena apa? Yang paling tinggi dalam semangat itu adalah percaya diri. Jadi Mbak ada sedikit pengalaman juga nih, sedikit cerita juga. Dulu waktu zaman SMA ya, zaman saya masih SMA namanya. Oh, insyaallah. Jadi kita pernah dapat tugas dari guru bahasa Inggris. Jadi tugasnya adalah mewawancarai foreign. Gitu kan, harus foreign asli. Harus original. Harus original. Kita pergi ke Pelabuhan Ratu, cari-cari tuh. Kalau itu dapat tuh orang, kalau nggak salah orang Jerman, kalau nggak salah. Tapi betul tadi, Tar. Jadi memang confidence tadi yang memang sangat berpengaruh. Dari rumah tuh udah siapin, Tar. Udah siapin, sampai tangan gua udah ngilang gitu. Tapi ketika menghadapinya langsung, Tar. AE, Tar. Itu namanya tukur, Tar. Langsung mendek-dek. Aduh, itu ngomong apa ya gitu. Nah, itu. Ini mungkin yang bukan hanya saya, mungkin banyak orang seperti itu. Betul. Sudah belajar bahasa Inggris, sudah pede deh. Kalau ngobrol sama orang sama-sama Indonesia mungkin pede. Tapi ketika sudah bertemu dengan aslinya nih, nah ini mungkin ada tips kan untuk menghilangkan kegemperan itu. Gitu. Oke, baik. Kita punya banyak peribahasa ya untuk ini. Seperti contohnya misalkan jarib walahid takun arifan. You will never try. You will never know. You will never know before you try. Terus lagi bisa karena biasa. Sejujurnya ini adalah langkah-langkah untuk maju. Kita abaikan aja, karena apa? Kendala ini sebetulnya kalau kita mau lihat dari durasi, itu hanya sekitar 1 menit gitu. Karena sisanya setelah itu, apalagi kalau kita sudah mengenal baik gitu ya dengan orang yang kita kenali itu, nggak ada apa-apa. Jujur begitu juga saya dulu. Saya sampai bilang, wait. Sampai bulannya, come on, hurry up man, I gotta know the business. Tapi wait, let me think about it. Ya karena
Apalagi bule terutama dari sumber negara bahasa Inggris gitu ya, seperti Inggris, seperti Amerika, seperti Australia. Ketika ada orang lain gitu ya berbicara dengan mereka, saya yakin, bismillah, saya yakin mereka akan sangat hormat sekali. Tidak mungkin mereka menyegerakan, ayo cepetan saya sedang buru-buru, nggak mungkin. Karena apa? Mereka akan sangat terharu. Loh, ini orang mempelajari bahasa saya gitu. Nah, itu. Mereka akan sangat dengan baik menunggu, memperhatikan, melihat, dan kalau perlu mereka nanti akan koreksi. Oh iya. Iya. Dan juga katanya jangan takut salah. Ya? Betul. Jangan pernah takut salah. Karena sedikit saja kita menempatkan kesalahan kita itu pada percaya diri kita, itu sama artinya dengan menanam racun itu. Iya. Karena nanti apa? Ujungnya kita akan stuck. Kita akan macet. Aduh, kemarin juga aku salah. Enggak. Jadi, aduh, kemarin Anda begini-begini. Enggak. Trauma. Nah, betul. Jadi kalau misalkan kita punya rasa percaya dirinya itu memang pede, buktikan dengan bahasa Inggris. Karena pedenya kita di luar bahasa Inggris dengan pedenya kita di depan dengan orang berbahasa Inggris itu lain. Nah, jadi di sini akan menjadi tolak ukur. Kemudian insya Allah dari beberapa pengalaman saya yang bawa-bawa bule terus, alhamdulillah izin Allah mereka sangat ingin tahu dengan kita. Alhamdulillah ada salah satunya yang sudah menjadi mu'alaf. Waktu itu kami pandu di Majelis Ulama Indonesia. Kemudian ada beberapa di antara mereka juga yang beberapa kali saya bawa ke sekolah. Karena apa? Ketika percaya diri itu ada, terutama setelah melihat sosok, itu semakin tinggi, semakin meningkat. Contohnya misalkan ada seorang bule, tapi di sebelahnya ada orang yang kita kenal. Itu santri ketika mau berbicara, mau latihan, itu pede banget. Karena ada siapa tuh di sebelahnya. Atau setelah itu sudah ditanya minimal dari Inggris misalkan, atau dari Amerika. Insya Allah mereka akan sangat baik menjadi partner pada saat itu. Nah, kita mundur lagi ke belakang nih. Kita mundur lagi ke belakang. Memang kan kalau lihat bahasa Inggris ini, nggak tahu ya, saya sih dulu kalau belajar mah agak ribet juga gitu. Apalagi kalau ada kayak grammar apa. Nah, tapi mundur ke belakang dari itu kan. Sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin teman-teman di sini juga belum tahu. Gitu. Kalau misalkan ya, untuk sebagai contoh kita kalau mau ngelamar pekerjaan, di situ kan ada bahasa Inggris minimal pasti, betul, dan sebagainya. Kemudian ada kita kalau misalkan mau ikutan course bahasa Inggris, English course. Itu kan ada grade-grade-nya, ada basic, kemudian advanced, intermediate, advanced sama expert. Mungkin sebelum kita bisa dijelaskan nanti itu semua gitu loh. Oke. Pasti pasif, aktif, betul. Masya Allah, ini keren banget pertanyaan. Baik, jadi ketika seseorang sudah masuk ke dalam pembelajaran bahasa Inggris, memang di AKO atau tidak, itu pasti akan ada spesifikasi gitu ya. Secara spesifikasi, semua kelas ini mempunyai tingkatan-tingkatan. Semua kelas-kelas ini mempunyai materi yang berbeda-beda. Karena selama ini kita tekankan di sini, dari ratusan tahun dulu sampai sekarang, grammar nggak berubah. Grammar nggak bertambah, tetap seperti itu. Kemudian vocabulary juga sama, hanya sesuatu yang bersifat nasional ataupun tradisional, yang itu tidak bisa dibahasa Inggriskan gitu ya. Jadi itu insya Allah itu acceptable. Kemudian untuk memahami level ini, memang ketika kita masih berada di pemula gitu lah, itu artinya vocabulary kita masih kurang. Kemudian intensitas belajar kita juga masih kurang. Kemudian rasa butuh kita juga masih kurang. Maka levelnya adalah level beginner. Beginner. Kemudian setelah ini dibuktikan dengan keseriusan dalam belajar. Setelah itu naik. Di sini ada yang berbentuk seperti semacam intermediate itu yang mungkin di atas beginner. Di sini sudah mulai dikenalkan grammar. Grammar semua secara total jumlahnya hanya 12. Jadi cuman memang betul. Tapi di situ sudah mengenal. Sudah. Dari beginner sebetulnya itu sudah bisa ditanamkan. Udah bisa rasa percaya diri dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ini advance. Di advance ini sebetulnya di paling banyak di sini latihan-latihan, terutama di dalam sekitar grammar. Kemudian di sini banyak sekali
apa itu konten-konten yang bersifat internasional, pengetahuan-pengetahuan secara internasional bahasa Inggris ada di advance ini. Kemudian yang nanti di sini itu masuk ke dalam expert. Di dalam expert ini grammar harus sudah bisa dikuasai, vocabulary minimal harus sudah banyak di atas 1000, kemudian dibuktikan dengan ujian dan sebagainya. Tetapi di antara semuanya ini ada satu yang bisa masuk, yaitu speaking. Speaking itu bisa masuk dari beginner. Speaking itu bisa masuk dari intermediate. Speaking itu bisa masuk ke advanced dan expert. Karena apa? Kita ini seolah-olah otak kita itu ada otak kanan, otak kiri gitu ya. Kadang-kadang secara visual itu akan cepat hafal, cepat mengerti. Nah, biasanya orang-orang itu ada di mana? Di advance. Karena apa? Di situ grammar, full grammar. Tetapi ada orang secara plagiat gitu ya, menjiplak. Itu ternyata di beginner banyak banget. Contoh sekarang gini, sekarang ini di zaman online sekarang ini, murid-murid saya itu banyak menjiplak kata-kata yang dari YouTube. Sempat saya, ini anak dari mana? Pertama kali saya, karena apa? Ternyata oleh beginner itu dijiplak itu semuanya. Sampai kata-kata yang Allahu Akbar ini gimana ini kok kata-kata kecil banget itu udah berkata seperti ini tinggi dan sebagainya gitu loh. Ada yang kata-kata harus disaring juga memang. Sehingga saya juga ke orang tuanya, ibu mohon maaf, ini dari mana kata-kata ini? Oh iya Pak Beni emang selama ini dia YouTube terus. Nah betul. Nah kemudian di expert juga saya pernah bertemu dengan seseorang. Kalau mau diibaratkan Sundanis, very Sundanis. Tapi di Inggrisnya sudah 32 tahun. Di Inggrisnya. Tapi tetap Sundanis. Sundanis. Lalu ada apa ini coba? Ada apa? Kok dari pertama beginner, kemudian intermediate, advanced, expert. Tapi ini kenapa bahasa Inggrisnya kok begini? Ternyata selama ini betul stigma kita masih mengungkung gitu ya, masih diikat dengan grammar. Kita cepat-cepat buang itu. Betul, grammar itu kita harus pelajari. Ketika kita mau menghadapi TOEFL, ketika kita mau menghadapi ujian IELTS, ada saatnya. Dan grammar ini kurang dari 1 tahun, full bisa dipelajari. Tetapi percaya diri, 5 tahun itu juga belum tentu bisa dikuasai. Jadi, ya memang. Tapi minimal. Ketika kita mengadakan semacam kebutuhan dengan bahasa Inggris itu kepada diri kita, minimal kita pede. Karena apa? Di luar ini semua, di luar level-level ini, kita dituntut satu dan ini akan menjadi tolak ukur kita, yaitu speaking. Speaking dalam artian ya bisa menyampaikan menjadi ideologi, kemudian idealisme, kemudian syariat dan sebagainya. Karena apa? Speaking itu kalau diibaratkan, itu adalah buahnya. Hasilnya. Apakah mateng, apakah misalkan kuning, apa manis dan sebagainya. Nah, itu. Menarik sekali Pak, saya juga jadi pengen cerita sedikit, ini jadi saya nanya nih, nggak apa ya. Jadi dulu kalau dibilang mungkin kalau dari sisi level, saya mungkin masih beginner, bahkan mungkin masih di bawah beginner. Itu sekitar tahun 97 atau 6 gitu Pak. Ya saya pernah waktu pergi ke Perth ceritanya. Perubahan ya Allah. Karena mungkin beginner tadi gitu. Jadi ceritanya saya beli sepatu, kemudian si pelayannya ini orang Bulgaria. Nah, dia nanya, untung saya kakak saya sama expert gitu kan, dia nanya kata-katanya pendek gitu loh. Ini orang ngomong apa sih? Gitu. Nanya sama kakak saya, bang ngomong apa sih dia? Dia cuma nanya gini dia cuma nanya nyoba sepatu itu pakai pas lagi apa kagak? Gitu. Nah, berarti kan memang ini sebetulnya inilah sebetulnya kelemahan ataupun hal-hal kecil yang memang kadang-kadang suka jadi kita malu banget saya kalau dia cuma nanya itu saya nggak bisa jawab gitu kan. Nah, di tempat-tempat English course ini sudah banyak yang menerapkan apa sebutnya native speaker tadi. Betul. Ada guru yang datang dari luar. Nah, kalau boleh dibilang ya, 2 pertanyaan sekaligus. Apakah itu efektif? Itu pertama. Kedua, apakah itu memungkinkan kalau melihat dari cerita itu kan ada mualaf. Apakah itu memungkinkan diterapkan di pendidikan pesantren? Bismillah, yakin efektif. Iya. Karena apa? Sebetulnya itu semacam figur gitu ya. Itu semacam figur yang akan menjadi acuan mereka berbicara. Karena selama ini kan ketika kita gitu ya,
berbicara dengan bahasa Inggris, tapi ada aksen-aksen Sundanis, aksen-aksen Batavianis dan sebagainya gitu ya. Karena memang kita tidak ada yang bisa dijadikan acuan. Karena apa? Ketika kita sudah berbicara, misalkan kita jadi plagiat, misalkan jadi jiplak kata-kata yang ada di YouTube misalkan, efektivitas itu hanya 0% gitu, nggak banyak. Jadi ketika kita belajar dan menimba dari native gitu, itu apa? Dampaknya luar biasa. Apalagi kalau native-nya itu orang pendidikan. Kita garis bawahi di sini ya. Jangan asal mengundang native. Karena native itu kita nggak tahu, mereka kan bule ya. Mereka dengan kebiasaan mereka sehari-hari, dan sebagainya. Ya kita cari minimal orang pendidikan. Karena orang pendidikan mereka akan tahu apa yang dilakukan. Karena apa? Mereka biasanya suka memberikan banyak sekali seperti tips. Seperti misalkan cara, bahkan mereka juga bisa masuk ke kelas gitu. Ketimbang dengan bule, tapi ternyata mereka adalah bisnismen atau orang otomotif atau orang penerbangan misalkan. Ataupun mereka di bar dan sebagainya. Itu terbalik itu, nggak akan. Karena apa? Mereka hanya akan menjadi sumber pertanyaan-pertanyaan saja. Sementara kalau belajar itu kan harus take and give. Kita bertanya, tapi dia juga harus bertanya ke kita. Pastikan itu. Kemudian ketika kita bertanya, itu harus mengcover semua pertanyaan kita. Apakah pertanyaannya itu bisa membuat kita, oh ya, aku tahu kurangnya di sini. Oh ya, Anda tahu ini di sini, ini letak kesalahan dan sebagainya. Jadi ketika kita belajar dengan native, bismillah, selama ini juga saya selalu begitu, sebelum COVID terutama, itu sangat efektif. Dan itu meningkatkan daya percaya dirinya, percaya di santri, kemudian memorinya. Karena nanti ada anak yang sulit sekali itu untuk membaca dan menghafalkan, tetapi ketika sudah berbicara dengan native, itu ingat vocabulary itu. Nah itu, ya artinya apa? Native itu juga memang sangat efektif ketika sudah dihadirkan di sekolah. Itu paling. Wah, itu luar biasa nih, kalau memang nanti mudah-mudahan suatu saat di setelah Matuk bisa mendatangkan lagi. Insya Allah. Atau mungkin saya cat dulu rambutnya. Percuma ya, tetap aja diundang gitu. Oke, tapi ngomong-ngomong soal ini accent. Kita kalau pergi ke Australia atau ke UK, mungkin tidak begitu jauh berbeda accent. Iya. Cuma mungkin ada beberapa accent berbeda lah. Kemudian kita pergi ke negara-negara yang lain. Iya. Nah, sebenarnya Indonesia itu ada accentnya nggak sih, Pak? Apa tadi cerita gitu kan, kalau Sunda kan beda sih. Do you want to eat? Seperti itu. Tapi kalau secara globally, secara Indonesia tersendiri, sebenarnya ada accent tersendiri nggak sih? Iya, betul. Inggris Indonesia gitu. Betul. Ini pengalaman saya kemarin. Saya dihadirkan dengan orang-orang luar biasa gitulah ya. Saya menggarisbawahi terutama dari bagian Asia gitulah. Seperti dari India, Pakistan, Bangladesh dan Arab gitu ya, termasuk Indonesia. Saya perhatikan itu gaya mereka berbicara. Ternyata mereka berbicara dengan gaya bahasanya, dengan negaranya. Betul, accent sendiri. Termasuk Singapura. Itu ribet kan Singapura? Betul. Singapura itu ada yang mengatakan itu katanya broken language lah, broken English lah. Nah, tetapi ini acceptable. Tapi itu ternyata bisa diterima. Nggak masalah ya? Nggak masalah, betul. Termasuk ketika siapalah gitu datang ke supermarket, itu tidak akan dilihat aksennya. Tapi yang dilihat apa? Dilihat inti dari pembicaraannya. Fokus ke pembicaraannya. Nah, itu dia. Memang kita juga bisa mempelajari aksen. Tetapi itu cukup ada waktu. Minimal kita sudah menguasai, sudah di atas 1000 vocabulary. Baru kita bisa mempelajari. Karena apa? Aksen itu semacam kalau di kita apa ya? Cengklok kali ya. Betul. Indonesia itu paling mahir untuk menjiplak. Indonesia itu seperti piringan kosong, kaset kosong gitu. Ketika mereka sudah ditempatkan di British, bisa. Scottish, bisa. Ketika di American, bisa. Ketika English American, bisa. Atau misalkan English African, bisa. Dan itu orang Indonesia saya menemukan, wih keren banget ini. Betul. Jadi ketika kita berbicara, saya tahu ini orang ini dari, misalkan ada teman-teman kami gitu ya, sahabat kami. Itu dia Pakistani, dari Lahore gitu. Tapi ketika berbicara bahasa Inggris, saya bilang ke dia, kamu kok udah kayak British? Ya, karena saya lama di sini dan saya menjiplak. Iya. Terus keesokan harinya saya ketemu dengan salah satu sahabat kami dari Indonesia, dari Brebes, suaminya dari Malang. Ibu kok bisa fasih begitu? Ya Pak Bini, lama-lama nih lidah saya kok jadi gini, terbawa. Berarti ada
ada ini ya, ada apa namanya kecenderungan kalau memang semakin lama tinggal di situ. Iya, betul. Karena apa? Kuliah yang terbaik itu memang harus menempatkan diri kita berada di tempat itu. Makanya kita kan ada KKN, kemudian ada PKL. Nah, betul. Itu sungguh sangat efektif sekali. Karena apa? Aksen itu memang sih itu ya, kalau kita ambil itu semacam gaya gitu ya, gaya bahasa. Tetapi itu yang akan menjadi oleh-oleh ketika kita berbicara. Yang kita pelajari itu akan dapat. Insya Allah. Tetapi aksen ini kalau kita ibaratkan itu apanya, sendoknya lah atau garpunya lah. Artinya kita masih bisa menggunakan tangan kita. Artinya kita masih menggunakan alat lain. Jadi tidak usah difokuskan untuk mendapatkan aksen. Karena ya aksen juga di sana memang apa adanya. Seperti contohnya misalkan antara England, antara London dengan Manchester, dengan Scotland, dengan Edinburgh, itu aksennya beda-beda. Iya, beda-beda. Seperti aksen Scotland misalkannya, itu cengkloknya ke tengah ke sini. Iya. Atau misalkan cengklok Manchester. My hat is really dirty. Would you can please show me, Bob? Because it's not really good. Saya bilang, ini ngomong apa? Terus saya datang lagi ke London, bertemu dengan sahabat-sahabat. Ternyata mereka di sana juga berbicara dengan grammatical features gitu. Tapi ya oke, why not? Karena mereka memang orang terdidik gitu ya. Memang orang pendidikan, jadi bicaranya seperti itu. Tetapi dari semuanya itu, antara aksen satu dengan aksen yang lainnya, tidak ada yang lebih penting kecuali bisa kita menyampaikan pesannya. Betul, kita penting juga itu aksen, tapi kesampingan dulu saja, karena ada yang lebih besar. Cuma nomor bonusnya bonus lah gitu ya. Bonus, betul. Gitu ya, bonus gitu. Nah kalau misalkan di dunia pendidikan, di dunia balik ke dunia santri, mungkin memang ada beberapa teman-teman kita yang mungkin tertutup ya, mungkin motivasi masih kurang. Betul. Sudah ada motivasi cuma mungkin harus lebih digenjot lagi. Betul. Lagi. Oke, kembali ke tadi. Kalau misalkan, apakah memang perlu ada tadi kan masih kurang tadi cuma satu kali ini. Yeah. Nah, mungkin ada program yang lebih spesifikasi atau lebih intens nggak sih untuk bisa lebih mengenjot disesuaikan dengan kebutuhan ya. Artinya kalau di sana kan memang banyak juga pelajaran. Betul. Arab, Iya. mengaji dan sebagainya. Mungkin ada langkah apa lagi sih yang perlu diterapkan gitu. Iya, baik. Wah, keren banget ini. Yang pertama, sejauh ini saya mendapatkan 2 oleh-oleh perjalanan saya waktu itu. Saya belum tahu. Oleh-olehnya cerita. Jadi begini, saya cerita dulu ketika di hari kedua saya di sana. Kesana musim apa? Waktu itu masih musim pergantian dari musim semi mau ke musim dingin. Kami tiba waktu itu, waduh, masya Allah, tebal sekali. Kami tiba pada saat itu sekitar kurang lebih 9 derajat Celcius. Bulan Juli berarti ya? Enggak, November awal. Novemberan ya? Iya, November, betul. Kemudian esok harinya ngedrop 2 derajat. Siang. Malam, jangan ditanya ini. Masya Allah, itu tebal sekali. Nah, di hari kedua kami di sana, saya diantar oleh sahabat kami. Namanya Ari Armadi, saya sebut saja. Karena beliau juga adalah orang pondok, orang pesantren. Dan sekarang menjadi dosen di UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. Beliau mengatakan satu kata yang itu membuat saya tertarik sampai sekarang. Dan saya akan menginspirasi siapapun yang ada di dekat saya. Apa itu? Chevening Scholarship. Chevening Scholarship. Ya, scholarship. Ya, beasiswa Chevening. Beasiswa Chevening ini adalah program beasiswa dari pemerintah Inggris untuk seluruh penggali ilmu, pencari ilmu, pembelajar dan semuanya. Dan satu yang saya garis bawahi di sini yang paling unik dan paling luar biasa, tidak dibatasi usia. Karena apa? LPDP kita punya kan di Indonesia ini dari Kementerian Keuangan dan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pendidikan. LPDP ini agak nggak enak. Untuk S1 itu untuk S2 itu adalah maksimal 35 tahun. Kemudian dari S2 mau ke S3 itu maksimal adalah 40 tahun. Sementara usia untuk seperti saya, tapi saya masih punya jiwa untuk mencari ilmu, saya terbatas dengan ini. Akhirnya saya dengar ini adalah Chevening. Chevening ini adalah program beasiswa untuk siapapun. Silahkan untuk mencari ilmu di sana. Jangan khawatir, di sana tidak akan ada rasisme, tidak akan ada violence, kekerasan. Saya unik sekali, saya menemukan satu yang luar biasa, maaf bukan unik. Oxford University
ternyata di sana ada fakultas Quran. Oh, iya betul kan? Betul. Dosennya kebanyakan dari Madinah. Masya Allah. Nah, kemudian program ini apa? Ini adalah program memang untuk siapapun yang saya ingin gitu ya. Kita yang dari pesantren, kita dari ma'had, ayo kita juga punya peluang di situ. Kita punya potensi ke situ. Karena selama ini, mohon maaf, anak negeri lagi. Betul. Karena apa? Ya, ini dia. Kita kurang memotivasi anak-anak. Iya. Saya di sana, saya tanya negeri. Yang santri itu aja satu. Apa memang mungkin informasi ini tidak Betul, dengar ya? betul. Informasi ini kurang banyak. Insya Allah ketika nanti ini mulai dibuka, saya kabari. Belum. Karena ini dibuka per awal. Kemarin sebetulnya dari tahun-tahun sebelumnya selalu setiap bulan Agustus. Tapi kemarin di awal pandemik itu bergeser sehingga dibukanya bulan September. Dan kemarin saya coba, mohon maaf saya gagal. Oh gitu. Nah, mungkin pas lebaran saya mungkin berhasil. Amin. Ini umur usia berapa? Tak dibatasi. Yang penting, yang saya ingin tekankan di dalam Chevening Leadership, di dalam Chevening Scholarship ini adalah leadership. Kepemimpinan kita yang harus ditimbulkan. Siapa kita? Seberapa bermanfaatnyakah kita? Seberapa berfungsikahnya kita? Kita kan sudah punya itu. Khairinnas anfa'uhum linnas. Kita sudah punya itu. Nah, kemudian minimal kita sudah punya 2 tahun, bukan 2 jam, astagfirullah. 2 tahun pengalaman bekerja. Entah itu mau mengajar, dimanapun. Dan itu dibuktikan nanti ada portalnya. Nanti insya Allah di online saya share kalau sudah dibuka. Iya. Jadi memang mungkin ini juga semacam hal-hal seperti itu perlu juga mungkin diketahui oleh teman-teman santri ya. Betul. Tapi boleh nggak, misalkan saya udah beberapa kali lihat tuh scholarship yang dia sudah membuka walaupun si santri ini baru kelas 3 lulus gitu, sudah mulai dibuka, bisa juga mungkin ya. Biasanya untuk yang ini memang paling ini S1 sih. Minimal sudah S1 karena ini jenjangnya untuk S2. Setahu saya. Kemudian ada juga di negara-negara lain, contohnya misalkan di New Zealand, itu ada program ini juga, sama, beda namanya, mohon maaf saya lupa. Kemudian di seluruh Eropa juga ada, mohon maaf saya lupa, astagfirullahaladzim, nama programnya itu, nama scholarship-nya ini, tetapi ini terbuka untuk siapapun, tanpa ada batasan usia. Cuman memang saya menekankan bahasa Inggris. Ayo kita pelajari ini. Iya. Karena apa? Ternyata santri yang saya sebutkan tadi, bahasa Inggrisnya alhamdulillah keren banget. Kemudian juga percaya dirinya tinggi, walaupun memang anak ya dari pondok pesantren lah, yang kadang-kadang orang underestimate dengan pondok. Betul. Nah di sini sekarang waktunya kita untuk tunjukkan kita juga bisa, kita juga punya potensi itu, kita juga punya ruang di situ. Jadi sampai sekarang ini juga saya melihat itu hampir sekitar 250 orang Indonesia setiap tahun ke sana. Berangkat ke sana. Itu untuk dari program ini. Itu free semua? Free. Dibayarin dan kita juga dikasih uang saku. Flight juga dapat? Dah, betul. Jadi dari beasiswa itu setengahnya sudah langsung dibayarkan ke kampus dan setengahnya dibayar ke kita. Dari setengah ini itu sudah bisa mengcover flat, akomodasi kita termasuk buku juga ada di sini. Kemudian untuk harian, mingguan, bulanan kita juga bisa. Dan satu hal lagi, yang uniknya adalah di sini kita bisa bekerja di situ. Bisa kuliah sambil bekerja? Betul. Kalau di Amerika kan enggak, di Fulbright. Ya, kalau Fulbright nggak bisa. Kita misalkan kuliah di sana S2, tapi pemerintahan Amerika tidak mengizinkan pelajar untuk kerja, tapi di Inggris insya Allah. Sebenarnya memang itu salah satu cita-cita saya juga kan. Tapi tak tepat seperti Inggris sih. Seperti saya bisa nanti Antum bilang itu kemana ke New Zealand. Kayak keselnya gitu. Betul. Muslim is welcome in New Zealand. Terbuka. Lihatnya kayak seru, pengen kesana cuman ya mungkin mau rezekinya. Tapi mungkin ini sudah di akhir waktu kan. Sedikit lagi, tapi satu pertanyaan, the last question for you. Masya Allah. Mungkin ada pesan untuk sekali lagi kan, yang menggebu-gebu dan yang memang benar-benar kena ke core-nya gitu. Iya.
untuk teman-teman santri yang sekarang sedang menyaksikan kelas 7, terutama dan kelas 9, yang mereka mungkin masih ada beberapa tahun lagi di sini untuk lebih mempersiapkan diri untuk ke arah yang tadi antum bilang lebih lanjut lagi, mungkin silakan. Untuk adik-adik kami, anak-anakku yang soleh-soleha, jangan anggap bahwa bahasa Inggris ini adalah bahasa yang sulit. Mulai sekarang, abaikan. Semua ketentuan kita misalkan sudah menentukan bahwa ini sulit, mulai sekarang buka. Karena tidak ada ilmu yang sulit kalau kita tidak pelajari. Insya Allah mudah. Tanamkan dulu itu. Kemudian yang kedua, jadikan ini semacam kebutuhan. Bahasa Inggris bukan lagi sebagai bahasa yang milik hanya bisnismen atau milik para ilmuwan. Sekarang juga bahasa Inggris sudah masuk menjadi milik para santri. Karena apa? Kita punya potensi di sini. Kita punya potensi untuk menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Kita punya potensi untuk menyebarkan yang syariat Islam. Kita juga punya space di sini untuk masuk ke dunia internasional, terutama kalau sudah berbicara tentang perdamaian dunia, tentang kemanusiaan, tentang apapun yang menjadi problematika dunia sekarang. Kemudian untuk kalian, mulai dari sekarang, pelajari dengan baik. Pelajari dan dalami, dan banyak-banyak latihan. Dan jangan jadikan bahwa bahasa Inggris ini adalah sesuatu yang sulit lagi, sesuatu yang sangat sukar lagi untuk dipelajari. Insya Allah bisa selama kalian istiqomah, selama kalian tawakal, dan selama kalian berjihad. Mungkin hanya itu saja sih. Masya Allah. Itu dia pesan-pesan dari Syekh kita. Syekh kita from London. Masya Allah. Pesan ini luar biasa, dan mungkin ini juga bisa diambil ibrohnya untuk teman-teman yang kelas 7 dan kelas 9. Apa yang sudah dibicarakan oleh Ustaz Bening di sini diserap, dipelajari, dikaji, apa yang bisa kita ambil ya, terutama mungkin untuk teman-teman santri juga untuk umum, karena ini ditonton oleh seluruh sebesar kita. Kita Allah sudah ada kurang lebih berapa ya Ustaz ya? 3.300 Rabbana ya Allah. Jadi mudah-mudahan juga teman-teman lain yang menonton, orang tua oleh sana juga bisa menjadikan ini sebagai sebuah pelajaran untuk apa namanya, di tengah keperluan yang sangat mendesak soal pendidikan agama dan juga bahasa yang selalu terus bersama-sama ini, bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Baik, terima kasih jazakallahu khairan kepada ini sudah memberikan segala suatu ilmunya luar biasa. Nanti di luar ini kita bisa ngobrol lagi saja. Insyaallah. Saya suka aja bicara juga kata Inggris. Memperbaiki turunan Anda. Insyaallah. Kita ketemu di lain waktu, sampai ketemu lagi. Saya beri pamit, sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, brother.